Halo guys, kali ini kita akan membahas materi mengenai persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel pada mata pelajaran matematika. Nah, sebelumnya, perkenalkan nama saya Ridwan. Saya dari Prodi Tadris Matematika atau Pendidikan Matematika, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Nah, adapun topik materi yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu yang pertama, kita akan membahas mengenai persamaan linear satu variabel. Dan kedua, kita akan membahas mengenai pertidaksamaan linear satu variabel. Oke, langsung saja. Contoh, di sini ada permasalahan. Misalnya, Rido ingin membeli segelas jus apel dan sepotong kue keju. Ia hanya memiliki uang Rp7.000. Nah, karena di toko itu tidak mencantumkan harga, maka ia mengamati seseorang yang membayar seharga Rp18.000 untuk 2 potong kue keju dan 3 gelas jus apel, dan yang lain membayar seharga Rp16.000 untuk 4 potong keju dan 1 gelas jus apel. Nah, sehingga dari kajian permasalahan tersebut, dapatkah kalian memberi saran kepada Rido apakah dia dapat membeli sepotong kue keju dan segelas jus apel dari toko tersebut, atau sebaliknya, dia tidak memperoleh apa-apa? Nah, jadi itulah tadi pengantar dari persamaan dan ketidaksamaan linear. Nah, untuk persamaan linear sendiri, kalimat terbuka dan tertutup. Nah, jadi perlu kita ketahui bahwa kalimat terbuka adalah kalimat matematika yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya, yaitu apakah dia bernilai benar ataupun bernilai salah. Nah, jadi terbuka ini belum tentu bernilai benar ataupun dia bernilai salah. Contohnya bisa teman-teman lihat di sini, yaitu 2x tambah 1 sama dengan 7. Nah, di mana di sini terdapat variabel x, dan tentunya teman-teman sudah tahu variabel x ini kita belum tahu berapa nilainya, apakah dia nilainya sekian dan begini. Nah, misalnya jika kita kasih nilainya 1, nah, apakah dia sudah salah? Jika kita kasih di sini 2 kali 3 dan tambah 1, maka dia bernilai benar. Jadi ini belum tentu benar atau salah, bisa saja x-nya 3 ataupun nilai yang lain. Nah, contoh kedua seperti ini, ya ada variabelnya ini pun, dan ini 2t sama dengan 14, dan ini 2p lebih kecil dari 40. Nah, seperti itu. Sedangkan kalimat tertutup yaitu kalimat yang sudah memiliki nilai, yang sudah dapat ditentukan nilainya apakah dia benar ataupun salah, yaitu dapat ditentukan nilai kebenarannya. Oke, lanjut saja. Yang pertama, kita akan memasuki materi mengenai persamaan linear satu variabel. Nah, persamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang membuat tanda sama dengan, atau seperti ini. Bisa teman-teman lihat di sini ada tanda sama dengannya. Nah, contohnya 2x ditambah 1 sama dengan 7. Nah, ini ada tanda sama dengan. Kedua, 2m dikurang 3 sama dengan 15. Dan ketiga, 2t sama dengan 14. Nah, di sini ada tanda sama dengannya. Nah, jadi kembali ke pengertiannya, yaitu persamaan linear itu memuat tanda sama dengan. Oke, adapun bentuk umum dari persamaan linear yaitu pertama, ax ditambah b sama dengan 0, di mana a itu tidak sama dengan 0 dan a adalah koefisien atau angka di depan variabel, dan b ini adalah konstanta, artinya nilai bernilai konstan. Nah, jadi a adalah koefisien, x adalah variabel, dan b adalah konstantanya. Nah, perlu teman-teman ketahui juga, tadi kita membahas mengenai persamaan ataupun pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, kuncinya di sini ia dikatakan persamaan linear satu variabel karena di sini dia memiliki satu variabel dengan pangkat tertinggi adalah 1. Jadi karena dia cuma memiliki satu jenis variabel dan pangkat tertinggi adalah 1, maka dikatakan dia persamaan linear satu variabel. Nah, umpamanya jika pangkat variabel ini adalah 2, maka dia bukan persamaan linear satu variabel, melainkan persamaan kuadrat. Nah, jadi kuncinya adalah pangkat tertinggi dari variabel beserta jumlah dari variabelnya. Jika ada dua variabel misalnya x dan y, nah maka itu bukan persamaan linear satu variabel, melainkan persamaan linear dua variabel.
set ataupun PQR dan lain-lain. Jika dia memiliki satu variabel dan pangkat tertinggi variabelnya adalah 1, maka dikatakan persamaan linear satu variabel. Nah, jadi di sini sebenarnya ada pangkat 1, cuma karena pangkat 1 sehingga tidak usah kita tulis, tetapi dia di sini ada sebenarnya. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut. Adapun langkah-langkah dalam menyelesaikan sistem persamaan linear satu variabel, yaitu pertama, kita kelompokkan terlebih dahulu variabel di ruas kiri atau sebelah kiri dari tanda sama dengan, dan lalu kita kelompokkan konstantanya yang tadi B atau nilai yang bernilai konstan di ruas kanan atau di sebelah kanan tanda sama dengan. Selanjutnya, kita menjumlahkan atau mengurangkan variabel dan konstanta yang telah mengelompok sehingga menjadi bentuk paling sederhana. Nah, lalu bagilah konstanta dengan koefisien pada langkah B. Seperti itu. Nah, lanjut saja kita masuk ke contoh. Misalnya di sini ada A. 7x dikurang 4 sama dengan 2x ditambah 16. Nah, bisa teman-teman lihat penyelesaiannya dari 7x kurang 4 sama dengan 16. 2x ditambah 16 itu sama dengan terlebih dahulu kita kelompokkan. Nah, kita kelompokkan yang mana sejenis. Nah, ini 7x sejenis dengan 2x. Selanjutnya ada minus 4 sejenis dengan 16. Nah, jadi kita kelompokkan. Jadi karena di sini dia nilainya positif, jika dia plus maka dia bernilai negatif. Nah, jika dia di sini negatif, jika dia terus maka menjadi positif. Oke. Nah, kita operasikan. Di sini kita kurangkan, di kanan kita jumlahkan. Nah, jadi ingat tadi yang memiliki variabel di sebelah kiri dan yang bernilai konstan di sebelah kanan. Nah, oke. Hasilnya adalah 5x sama dengan 10. Nah, selanjutnya kita bagi, kita pindahkan koefisiennya ke kanan, maka dia pindah. Karena di sini sebenarnya dia perkalian, karena dia pindah plus maka kebalikannya yaitu ya. Maka x sama dengan 20 dibagi 5. Nah, sehingga jika 20 dibagi 5 dapat kita temukan bahwa x itu nilainya adalah 4. Seperti itu. Oke, dari contoh tersebut, dapatkah kalian menyelesaikan contoh B yang ini? Ayo silakan teman-teman kerjakan di buku catatan kalian. Oke, kita masuk ke topik materi yang kedua, yaitu mengenai pertidaksamaan linear satu variabel. Pertidaksamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang membuat tanda kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, atau tidak sama dengan. Ini sama dengan berhias ini artinya tidak sama dengan. Contohnya, di sini 2x ditambah 1 lebih besar daripada 7. Terus di sini 2m dikurang 3 lebih kecil atau kurang dari 15. Ketiga, 2t lebih dari sama dengan 14, atau keempat 5x ditambah 8 kurang dari sama dengan 2x ditambah 14. Seperti itu. Nah, di dalam menyelesaikan pertidaksamaan linear, kita dapat digunakan pertidaksamaan yang ekuivalen dalam bentuk yang paling sederhana. Nah, pertidaksamaan yang ekuivalen dapat kita tentukan dengan berbagai cara. Adapun yang pertama yaitu kita menambah, mengurangi, mengali, dan membagi kedua ruas persamaan dengan bilangan yang sama. Nah, seperti apa sih maksudnya? Langsung kita simak di contoh berikut. Nah, misalnya di sini ada ax tambah 3 lebih dari sama dengan 7. Nah, kita kurangkan di sini dengan 3. Nah, otomatis jika ruas kiri kita kurangkan dengan 3, maka ruas kanan juga kita kurangi dengan 3. Seperti itu. Nah, sehingga jika 3 kurang 3 maka dia habis, dan 7 dikurangi 3 maka sisanya 4. Sehingga dapat kita tentukan bahwa nilai x ini lebih dari sama dengan 4. Nah, sehingga
X lebih dari sama dengan 4 ini dapat kita sebut sebagai penyelesaian dari X tambah 3 lebih dari sama dengan 7 atau lebih besar sama dengan. Nah, untuk B-nya 3 dikali atau 3 dalam kurung X ditambah 1 lebih besar sama dengan 18. Nah, kita kali 3 dikali X maka nilainya 3X. Terus 3 dikali 1 nilainya itu 3. Nah, lebih dari sama dengan 14. Sehingga kita ingat kita kurangkan koefisiennya, otomatis jika kita kurangi di kiri dengan 3 maka ruas kanan juga kita kurangkan dengan 3. Sehingga dapat kita temukan 3X lebih dari sama dengan 15. Nah, ingat dengan cara sebelumnya, jika kita di sini kan 3X itu umpamanya dia 3 dikali X. Nah, jika 3 kali X, jika kita pindahkan ke ruas kanan, maka dia dari perkalian kebalikannya apa? Pembagian. Sehingga X itu sama dengan 15 bagi 3. Nah, 15 bagi 3 itu hasilnya adalah 5. Jadi sehingga nilai X itu adalah lebih dari sama dengan 5, sehingga disebut penyelesaian dari 3 dikali atau 3 dalam kurung X tambah 1 lebih besar sama dengan 18. Contoh berikutnya yaitu misalnya ada X dikurangi 10 lebih dari 3X. Nah, kita lihat di sini dia tandanya negatif, maka untuk menghilangkan koefisien di sebelah kiri otomatis kita jumlahkan. Karena dia negatif maka kita jumlahkan dengan 10. Otomatis jika ruas kiri kita jumlahkan dengan 10 maka ruas kanan kita juga jumlahkan dengan 10. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita tinggal mengoperasikan yang sejenis. Nah, kita operasikan di sini, maka X lebih dari 3X ditambah 10. Nah, di sini ada lagi 3X, sedangkan tadi kita ruas kanan itu kita ingin menjadikan dia sebagai konstanta dan sebelah kiri adalah variabel. Nah, sehingga di sini karena di sini adalah 3X, maka kita kurangkan atau kurangi dengan 3X. Otomatis jika ruas kanan kita kurangi dengan 3X, maka ruas kiri kita kurangi pula dengan apa? Dengan 3X, seperti itu. Nah, di sini kita tinggal mengoperasikan X dikurangi 3X adalah minus 2X. 3X dikurangi 3X sama dengan 0 dan ditambah 10, sehingga tersisa minus 2X lebih dari 10. Nah, di sini ada minus 2X. Nah, minus 2-nya ini kita ingin menghilangkan minus 2-nya. Maka untuk menghilangkan minus 2-nya kita kalikan dengan 1/2. Nah, karena dia negatif maka kita kalikan dengan minus 1/2. Nah, jika ruas kiri kita kalikan dengan minus 1/2 atau negatif 1/2, maka ruas kanan juga harus kita kalikan dengan negatif 1/2. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita tinggal operasikan. Nah, minus 2X dikali minus 1/2 maka nilainya X. Nah, di kanan 10 dikali dengan minus 1/2 maka nilainya minus 5. Sehingga X di sini lebih kurang dari negatif 5. Ingat, karena kedua ruas kita kalikan dengan nilai negatif, maka tanda pertidaksamaannya ini berubah dari lebih dari menjadi kurang dari. Jadi X kurang dari atau lebih kecil dari negatif 5. Nah, ini sebagai catatan, tanda ketidaksamaan kita balik karena dikalikan dengan bilangan negatif. Jadi ingat, jika kedua ruas kita kalikan dengan bilangan negatif, maka tanda ketidaksamaannya kita balik juga. Oke, jangan dilupa. Cara penyelesaian pertidaksamaan kedua yaitu dengan menggunakan grafik penyelesaian pertidaksamaan. Oke, seperti apa grafiknya? Kita simak berikut ini. Nah, penyelesaian suatu pertidaksamaan dapat dinyatakan dengan nokta-nokta atau titik-titik pada garis bilangan yang kita sebut dengan grafik penyelesaian. Nah, bentuk atau jenis interval pertidaksamaan bisa kita lihat seperti ini. Nah, di sini jika X lebih dari sama dengan atau lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan B, maka tandanya dia seperti ini. Nah, A dan B dia memakai titik penuh, artinya
dia ini memuat A dan memuat B di antara ini. Jadi sepanjang A sampai B. Jadi ini adalah penyelesaiannya, grafik penyelesaiannya atau nilai X-nya. Di sini adalah sepanjang ini, sepanjang A sampai B adalah nilainya X. Berikutnya, X lebih besar dari A, lebih kecil dari B. Maka dia memakai titik tidak penuh atau titik kosong di sini. Nah, di sini ada titik tidak kosong, artinya bukan titik penuh. Artinya apa? Artinya dia itu tidak memuat A. Jadi setelahnya A, di antara A dan B, dia berada di antara A dan B. Jadi sepanjang ini nilai X, ini nilai X-nya, dia tidak A dan tidak B. Nah, selanjutnya X lebih besar sama dengan A, lebih kecil dari B. Nah, seperti ini. Jadi A-nya adalah titik penuh karena dia ada sama dengannya, maka dia titik penuh, dan di B-nya adalah titik kosong. Artinya apa? Nilai X adalah sepanjang A, mulai dari A, kita ambil A karena dia titik penuh atau dia ada sama dengannya, sehingga sampai B, kurang dari B, artinya tidak sampai B. Nah, berikutnya X lebih besar dari A, lebih kecil sama dengan B. Nah, di A-nya titik kosong dan di B-nya adalah titik penuh, artinya nilainya X itu berada setelah A sampai dengan B. Berikutnya, X lebih besar sama dengan A. Nah, jadi nilai A, kita titik penuh A sampai tak hingga seterusnya, tidak ada batasan sampai tak hingga. Nah, nilai X adalah sepanjang ini. Terus di sini X lebih kecil dari B. Nah, sehingga B-nya itu titik apa? Titik kosong, dan seterusnya sampai lebih kecil, artinya dia mengarah ke kiri karena lebih kecil. Nah, dia ke kiri. Nah, artinya di kiri B. Nilai X itu adalah di kirinya B, tapi bukan B. Nah, seperti itu. Oke, kita langsung saja ke contoh soalnya. Untuk variabel pada bilangan asli yang kurang dari 8, tentukanlah grafik penyelesaian dari 3x dikurang 1 lebih besar atau lebih dari x ditambah 5. Oke, penyelesaiannya yaitu, ingat, jika dia minus maka kita jumlahkan dengan 1. Karena ruas kiri kita jumlahkan dengan 1, maka ruas kanan juga kita jumlahkan dengan 1. Nah, saja kita tinggal mengoperasikan, menemukan 3x lebih besar dari x ditambah 6. Nah, selanjutnya karena di sini ada x, kita tinggal pindah ruaskan. Yang sebenarnya kita di sini kita kurangkan juga x, di kiri juga kita kurangi dengan x, tapi sama halnya jika kita pindah ruaskan. Jika dia pindah ruas, jika positif maka dia bernilai negatif. Nah, jadi 3x dikurangi dengan x lebih dari 6. Kita operasikan maka mendapatkan nilai apa? Nilai 2x lebih besar dari 6. Selanjutnya kita pindah, duanya pindah ke kanan, maka jika dia perkalian maka jadi pembagian, maka x sama dengan 6 dibagi 2, sehingga x itu lebih besar dari 3. Seperti itu. Nah, bagaimana grafik penyelesaiannya? Nanti kita lihat di slide berikutnya. Sehingga di sini kita katakan bahwa variabel x ini yang memenuhi adalah 4, 5, 6, dan 7. Kenapa dia tidak memuat 3? Ingat, di sini tidak ada tanda sama dengan, artinya dia lebih dari 3, artinya lebih besar daripada 3. Jadi di atasnya 3 apa? 4, 5, 6, 7. Nah, kenapa dia cuma sampai 7? Kita kembali lagi ke soal di sini. Untuk variabel pada bilangan asli yang kurang dari 8, artinya kurang dari 8. Jadi dia tidak memuat 8, artinya tidak sampai 8. Nah, jadi antara 3 dan 8 adalah 4, 5, 6, dan 7. Seperti itu. Oke, kita lihat grafiknya. Nah, di sini ada grafik. Jadi kita ambil saja dari minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, selanjutnya kita tarik grafik dari apa? Dari 4. Nah, dari 4 ke 7 tadi. X tadi apa? 4, 5, 6, 7. Dia tidak memuat 3 dan tidak memuat 8. Nah, kita pakai titiknya. Nah, di sini. Ini dia. 4, 5, 6, 7. Nah, jadi
ini adalah grafik penyelesaiannya atau himpunan penyelesaiannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke aplikasi persamaan dan pertidaksamaan. Nah, di sini ada contoh permasalahan di mana ahli kesehatan mengatakan bahwa akibat menghisap satu batang rokok itu, waktu hidup seseorang akan berkurang selama 5,5 menit. Nah, berapa rokok yang dihisap Fahri jika setiap harinya ia merokok selama 20 tahun dan waktu untuk hidupnya berkurang selama 275 hari. Nah, ingat jika dalam setahun itu adalah ada 360 hari. Nah, penyelesaiannya seperti berikut. Kita misalkan banyaknya rokok yang dihisap setiap hari adalah sebagai X, atau kita umpamakan, kita pemisalan. Nah, banyak rokok itu adalah X, maka waktu hidup berkurang tiap harinya adalah 5,5 X menit. Ingat di sini karena tadi jika satu batang rokok itu berkurang selama 5,5 menit, jadi kita satu batang rokok artinya jika satu rokok sama dengan satu rokok itu 5,5 menit, sehingga kita menjadikan 5,5 X menit. Nah, jika dalam setahun waktu hidupnya berkurang sebanyak 5,5 X dikali 360. Nah, menit. Nah, di sini dia 360 karena ingat dalam setahun itu tadi ada berapa hari? 360 hari. Maka 5,5 X itu dikali 360. Nah, dan jika dalam 20 tahun, maka waktu hidupnya berkurang sebanyak 5,5 X dikali 360 dikali 20. Ingat, ini 20 adalah 20 tahun. Jadi 20 tahun dikali 360 atau jumlah harinya dikali dengan 5,5. Nah, sehingga kita peroleh persamaan 5,5 X dikali 360 dikali 20 sama dengan 275 dikali 60 dikali 24. Nah, kenapa? Dari mana kita temukan 275 dikali 60 dan kali 24 ini? Dari sini. Nah, ini waktu untuk hidupnya itu berkurang selama 275 hari. Nah, berkurang hidupnya 275 hari. Nah, di sini ini adalah jumlah jam dalam satu hari, 24 jam. Nah, terus ini jumlah menit, jadi 1 jam itu ada 60 menit, sehingga 60 menit ini kita kalikan dengan 24 jam, terus dikalikan lagi dengan 275 hari karena ada 275 hari jatah hidupnya berkurang. Kita ingin tahu berapa menit semua karena kan di sini dia adalah menit, ingat. Nah, ini 5,5 dikali X kali 360 dikali 20 menit. Jadi hari ini kita ingin menjadikan dengan menit. Jadi dari 275 hari kita ubah kalikan ke 24 jam karena dalam satu hari itu ada 24 jam, terus 24 ini lagi kita kalikan dengan 60 karena 60 menit. Karena dalam satu jam itu ada 60 menit. Seperti itu, sehingga setelah kita mengoperasikan sini 39.600 X sama dengan 396.000. Sehingga ingat di sini dia tadi perkalian. Jika dia perkalian, maka kita apabila kita binariskan maka menjadi pembagian kebalikannya, sehingga X sama dengan 396.000 kita bagikan dengan 39.600. Nah, ingat kita coret nolnya 2, maka tersisa 3.960 dan 396. Nah, sehingga X itu nilainya 10, sehingga dapat kita ketahui bahwa tiap harinya Fahri menghisap rokok ada 10 batang, seperti itu. Oke guys, cukup sekian materi kita mengenai persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Jika teman-teman ingin bertanya, silahkan cek di channel YouTube saya atau silahkan chat di kolom komentar yaitu Ridwan Project, ataupun silahkan cek Instagram saya yaitu @ridwanisonline. Sekian dari saya Ridwan Project. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.